Halo Studio Lovers, bagi para aktivis pembela kemanusiaan, nama Natalius Pigai bukanlah sosok yang asing di telinga. Ia sangat lantang memperjuangkan soal Papua, tanah kelahirannya yang kerap mengalami ketidakadilan dari kebijakan pemerintah. Nah, karena itu Natalius Pigai pun sering memunculkan pandangan yang menuai kontroversi. Dari sikapnya itulah ia selalu berhadapan dengan hukum, tetapi ia sama sekali dikenal tidak gentar. Menarik melihat sisi kehidupan Natalius Pigai, dari latar belakang keilmuannya, profesi yang dilakoninya, hingga harta kekayaannya selama ini. Yuk kita singkap berita lengkapnya melalui video berikut ini. Tapi sebelumnya seperti biasa jangan lupa ya untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan juga lonceng notifikasinya, agar kamu tidak ketinggalan info terbaru dari Studio Langit. Studio Lovers, Natalius Pigai lahir di Paniai, Papua 25 Desember 1975. Ia dikenal sebagai aktivis mahasiswa era tahun 1995 hingga 1999 pada masa perjuangan meruntuhkan kekuatan Orde Baru menuju reformasi. Natalius pun berhasil meraih gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan (SIP) pada Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa atau STPMD APMD Yogyakarta pada tahun 1999. Nah, karena itu wajar banget ya Studio Lovers jika ia sangat dikenal sebagai seorang aktivis sampai sekarang ini. Nah, setahun setelah tamat kuliah, Natalius pun menjadi staf di Yayasan Sindelaras atau YaCitra tahun 1998. Dan malah sebelum itu Natalius menjadi Ketua Asosiasi Mahasiswa Papua atau AMP Internasional tahun 1997 hingga tahun 2000, yang secara bersamaan ditunjuk pula sebagai Ketua Lembaga Studi Renaissance pada tahun 1998 hingga tahun 2000. Wah, jiwa kepemimpinan Natalius tentu saja tidak diragukan lagi ya Studio Lovers. Nah, Studio Lovers, Natalius ini salah seorang dari 11 anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM Republik Indonesia pada periode 2012 hingga 2017 yang satu-satunya berasal dari tanah Papua. Selain itu, Natalius juga pernah menjadi staf di Yayasan Sejati pada tahun 1999 hingga 2022. Nah, secara bersamaan, ia juga bekerja sebagai staf khusus Menteri di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia pada masa kepemimpinan Al-Hilal Hamdi dan Jacob Nuawea pada tahun 1999 hingga 2004. Ia pun diangkat menjadi aparatur sipil negara yang mengabdi selama 15 tahun di kementerian yang sama dengan menempati berbagai jabatan fungsional dan struktural. Di samping itu, Natalius juga pernah menjadi tim asistensi Dirjen Kesbangpol di era Profesor Dr. Sudarsono Haryo Sukerto pada tahun 2006 hingga 2008. Lalu Natalius Pigai aktif di beberapa organisasi seperti PRD, Partai Rakyat Demokratik, PMKRI, Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia, Walhi, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, Kontras, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, Rumah Perubahan, dan Petisi 28. Natalius juga menulis buku dari sebuah intelektualitasnya, yakni Evolusi Nasionalisme dan Sejarah Konflik Papua, Migrasi Tenaga Kerja Internasional, Anak Indonesia Teraniaya, Status Kewarganegaraan Anak TKI di Malaysia, dan Tenaga Kerja Penyandang Cacat. Pada saat ini Studio Lovers, selain dikenal sebagai aktivis kemanusiaan, Natalius juga bekerja sebagai profesional, penyelidik swasta, dan konsultan bidang bisnis dan hak asasi manusia di perusahaan asing dan juga domestik. Nah, kalian mungkin pernah nih melihat atau membaca berita di mana saat penetapan tersangka Menkominfo Johnny G. Plate oleh Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung atau Jampitsus Kejagung, Rabu 17 Mei 2023 akibat kasus korupsi BTS 4G, Bakti Kemenkominfo, dan infrastruktur pendukungnya dengan kerugian negara sebesar 8,32 triliun rupiah. Natalius Pigai pun memberikan analisisnya. Menurutnya nih, Johnny menjadi tersangka lantaran keputusan Partai Nasdem mendukung Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024. Karena itu peristiwa tersebut wujud nyata pengorbanan Johnny untuk Anies Baswedan.
kata Natalius Pigai saat dikonfirmasi Republika.co.id di Jakarta, Rabu 17 Mei 2023. Nah, selama ini Natalius Pigai memang dikenal kerap memunculkan kritik yang menuai kontroversi. Setidaknya nih ada 6 aksi kontroversi Natalius Pigai, yakni yang pertama, Natalius Pigai pernah dituduh melakukan tindakan rasisme terhadap suku Minang di media sosial. Ia menuliskan orang Minang anti Pancasila. Lalu kedua, Natalius Pigai pun juga pernah menyampaikan pesan yang dianggap bernuansa rasialisme terhadap Presiden Jokowi dan Ganjar Pranowo dalam cuitannya. Namun Martin selaku pengacara Natalius Pigai pun kala itu menyatakan cuitan kliennya di Twitter lebih kepada mengkritisi kebijakan publik, bukan menyerang daerah atau personal. Ketiga, Natalius Pigai pernah mengkritik Komnas HAM, lembaga yang pernah ia tempati bekerja. Ia menilai seharusnya Komnas HAM tidak mengurusi tes wawasan kebangsaan di KPK. Nah, kala itu KPK menuai banyak komentar karena melakukan seleksi dan transformasi yang dianggap malah melemahkan KPK sendiri. Keempat, Natalius Pigai pun juga pernah terlibat friksi atau perbedaan pendapat dengan politikus Partai Hanura, Ambrosius Nababan, terkait permasalahan rasisme. Kelima, Natalius Pigai juga pernah mengkritik Jokowi sebagai presiden yang gagal memenuhi kebutuhan masyarakat. Pandangan Natalius Pigai ini Study Lovers didasari penurunan persentase kemiskinan era Jokowi yang menurutnya hanya 1%. Keenam, dalam cuitannya di Twitter, Natalius Pigai pun mengkritik Menko Polhukam Mahfud MD soal jumpa pers terkait kasus dugaan korupsi yang menjerat Gubernur Papua nonaktif, Lukas NMB. Di mana kantor staf presiden atau KSP pun harus bersuara membela tugas Mahfud MD. Nah, bukan namanya Natalius Pigai Study Lovers jika tidak memberikan komentar pedas terhadap kebijakan pemerintah. Study Lovers tidak hanya kritikan yang dilontarkan oleh Natalius Pigai. Dalam pandangan dan analisanya, ia juga memberikan pujian, termasuk kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang ia anggap menepati janjinya dalam memberantas narkoba. Hal ini dibuktikan dengan pengusutan kasus Irjen Teddy Minahasa sampai ke akarnya. Nah, karena itu menurut Natalius Pigai, Polri memerlukan dukungan dari seluruh masyarakat Indonesia. Baginya, baik kasus Sambo maupun kasus Teddy Minahasa merupakan pintu masuk untuk mereformasi secara substansial penegak hukum, selain mereformasi struktur, tatanan, dan instrumental. Nah, selain itu, Natalius Pigai juga memuji kinerja Kapolri soal kebijakan sistem tilang elektronik dan juga terkait reformasi personel. Kemudian, Natalius Pigai tidak luput memuji keterlibatan kepolisian dalam penugasan negara seperti penyelesaian proses vaksinasi. Keberanian Natalius Pigai dalam menyuarakan pendapat ini Study Lovers tentu saja karena pengalamannya sebagai aktivis dan usahanya melihat perubahan. Nah, dari berbagai profesi yang telah digeluti oleh Natalius Pigai, maka tidak sah rasanya jika tidak mengungkap harta kekayaannya. Dan terungkap fakta saat Natalius Pigai mencalonkan diri menjadi pimpinan KPK. Dari laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN, Natalius Pigai memiliki total kekayaan sebesar 4,3 miliar rupiah yang dilaporkannya pada tanggal 9 Juli 2019 lalu. Selain itu, Natalius memiliki mobil Honda CR-V tahun 2011 dengan taksiran harga sekitar 300 juta rupiah. Untuk harta kekayaan yang berasal dari tanah dan bangunan, logam mulia, surat berharga, serta giro dan kas tidak diketahui secara pasti. Yang jelas tentu saja sekarang harta kekayaan Natalius Pigai semakin bertambah seiring sepak terjangnya yang cukup diacungi jempol. Oke, di Study Lovers, itulah informasi tentang kehidupan Natalius Pigai. Nah, cukup sekian dulu video kita kali ini. Jangan lupa untuk terus mendukung kami dengan cara menekan tombol subscribe, like, komen, dan share video ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye!